kasih. Sekalipun keadaan kami gak enak ya Tuhan, sekalipun dunia ini menakutkan kami Tuhan, tapi kami mau pegang janji-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami tidak akan takut bahaya, sebab Engkau beserta kami ya Tuhan. Kami rindukan kedamaian ya Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, atas bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh biasa Yesus Tuhan. Ku beri kemuliaan Yesus dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan saudara, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa surgawi, biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, supaya penyampaian firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi melakukan apa yang Tuhan sudah rencanakan
supaya jemaat Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, iman mereka dikuatkan, mereka boleh mengalami roh yang menyala-nyala untuk tetap melayani Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan akan memberikan mereka semangat untuk mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, apa kabar semua? Saya percaya jikalau saudara setia tinggal di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam saudara, maka penyertaan, perlindungan, penyediaan Tuhan sempurna di dalam hidup saudara. Saudara, kalau kita perhatikan, hari-hari ini hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia sudah mulai menerapkan apa yang dikatakan PSBB, atau dengan arti pembatasan sosial berskala besar. Dan ini adalah perintah langsung dari Presiden kita Joko Widodo, dengan tujuan untuk memutuskan penyebaran mata rantai daripada virus corona atau COVID-19. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya mentaati perintah yang sudah disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi saudara dan saya harus percaya bahwa setiap peraturan pemerintah itu untuk kebaikan masyarakat secara menyeluruh. Kalau saudara dan saya melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah Indonesia, berarti kita melakukan apa juga yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh sebab itu kita perlu membangun manusia rohani kita agar kehidupan kita semakin berkenan kepada Bapa di surga. Jangan kita terfokus kepada pemberitaan virus corona yang setiap hari kita bisa dengar melalui YouTube, televisi, yang tambah hari tambah mencekam dan tambah membuat hidup kita dipenuhi oleh kekhawatiran. Saudara-saudara harus waspada bahwa tanpa firman Tuhan kita akan terombang-ambing oleh situasi dan kondisi yang tidak menentu. Oleh karena itu, saya mengajak kepada saudara, mari kita fokuskan pandangan kita kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam segala kebenaran. Berarti firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang akan memberikan saudara dan saya kekuatan, pengertian, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Dia ingin kita lakukan, apa yang tidak ingin kita lakukan. Tetapi seringkali pertumbuhan manusia rohani kita terhambat oleh kelakuan kita sendiri, yaitu dengan lebih banyak mengkonsumsi sinetron, cerita-cerita Korea, atau menghabiskan waktu di Facebook, Instagram, dan ngerumpi melalui chatting di WhatsApp, sehingga waktu kita yang berharga, di mana waktu itu tidak bisa didaur ulang, terbuang begitu saja tanpa berguna sama sekali.
Saudara, kitab Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Tidak hanya berjaga-jaga, tapi kita juga harus tetap berdoa kepada Tuhan. Menjalin hubungan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi saat ini. Apa yang ada di sekitar saudara? Apa yang saudara alami hari-hari ini? Yaitu virus corona. Supaya kita semua ini anak-anak Tuhan luput daripada virus corona. Karena Tuhan berjanji bahwa perlindungan Tuhan itu akan sempurna bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Maka perlindungan Tuhan akan menyertai setiap anak-anaknya. Saudara, kita semua hari-hari ini harus waspada. Karena si iblis itu bekerja dengan sangat halus. Sampai akhirnya kita tanpa kita sadari, kita terjerumus di dalam dosa. Dosa di mana kita akan menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna atau hal-hal yang sepele. Kita akan malas membaca firman Tuhan. Kita akan dibuat tidak melakukan WPDA. Kita akan tidak dibuat untuk melakukan amanat agung, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Karena inilah kesempatan bagi saudara dan saya untuk memberitakan amanat agung kepada banyak orang. Karena orang-orang semua di dalam ketakutan. Mereka tidak mempunyai kepastian kapan virus corona ini akan berakhir. Dan siapa yang bisa menyelamatkan mereka selain Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahkan Tuhan Yesus berfirman, janganlah engkau berhenti berdoa agar kasih setia Kristus tidak akan luntur di dalam hidup kita, tapi tambah hari tambah melekat kepada Tuhan. Tambah hari tambah cinta Tuhan Yesus. Saudara, kita ini adalah anak-anaknya yang dikasihi. Ketika kita dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kepekaan akan suaranya. Kita akan lebih intim bersama dengan Dia. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kita akhirnya akan diluputkan dari segala bahaya. Bahkan dari segala virus corona sekalipun. Karena Dia terlebih besar dari segala virus corona. Dia terlebih besar dari segala permasalahan di dalam hidup kita. Apa yang ada di dunia ini tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Apa yang mustahil bagi manusia itu sangat mungkin bagi Allah. Supaya akhirnya kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia tanpa cacat dan celah. Itu yang diinginkan oleh firman Tuhan. Dan itu juga diinginkan oleh Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu kita tidak memfokuskan pandangan kita kepada hal-hal yang sedang terjadi hari-hari ini di Indonesia atau di seluruh dunia, maka kita harus membangkitkan atau membangunkan manusia rohani. Ada 3 hal yang Rasul Paulus ungkapkan agar kita dapat membangun manusia rohani kita. Yang pertama, bahwa untuk kita dapat membangun manusia rohani kita harus melalui penderitaan, kita harus melalui pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami. Supaya apa? Supaya firman Tuhan yang dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17,
digenapi dalam kehidupan kita. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar adalah penderitaan yang ringan, penderitaan yang biasa, tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Tetapi jauh kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita melebihi dari penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Penderitaan dapat meremukkan kehidupan seseorang atau sebaliknya dapat membangkitkan atau membangun kekuatan dalam kehidupannya. Penderitaan akan meremukkan seseorang ketika dia mudah menyerah dan tidak mau berjuang melawan tekanan dalam hidupnya. Kalau saudara sedang menghadapi tekanan di dalam hidup saudara, kalau saudara sedang menghadapi penderitaan dalam hidup saudara, saudara harus melawan dan berseru-seru kepada Tuhan, minta pembelaan daripada Tuhan. Kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan takut. Saudara minta pembelaan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan turun tangan dan membela saudara. Hari ini ada kabar baik bagi saudara, bahwa melalui penderitaan kita akan dapat membangun kekuatan. Ketika kita mudah menyerah dan bahkan terus berjuang untuk membela masalah kita di hadapan Tuhan. Jangan mudah menyerah, saudara. Tetapi marilah kita terus berjuang dan minta Tuhan membela permasalahan kita, sehingga kita akan keluar lebih daripada pemenang. Ada satu kisah di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Cerita mengenai seorang janda yang meminta pembelaan kepada hakim yang lalim atau hakim yang tidak takut kepada Allah. Saya akan bacakan, saudara, kitab Lukas pasal yang ke-18. Satu cerita yang memberikan pengertian kepada kita semua, bahwa kita jangan jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang kedua, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Berapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa orang yang terus berseru-seru kepada Tuhan, minta pembelaan Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan membela. Dan saya percaya pada waktu kita hidup benar, maka pembelaan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Jangan menyerah, jangan berhenti untuk berseru-seru kepada Tuhan kita yang hidup, karena Dia akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama berkata demikian, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, firman Tuhan mengatakan kita semua hidup dunia ini hanya untuk sementara. Mungkin hidup manusia bisa mencapai 70 tahun atau 80 tahun, mungkin bisa lebih. Seperti kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, di dalam Alkitab, ada orang-orang yang hidupnya bisa lebih dari 100 tahun. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang kekal. Tidak ada satu persoalan pun atau penderitaan yang kekal. Semuanya itu hanyalah sementara. Jadi kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Oleh karena itu kita harus membangun manusia rohani kita. Supaya pada waktu Tuhan memanggil kita, kita akan bertemu muka dengan Dia di surga. Berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus yang akan membantu kita, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kita tetap dalam jalannya Tuhan, maka saudara dan saya akan dibawa keluar dari lembah kekelaman. Oh, kita akan keluar dari kesengsaraan atau penderitaan yang hari-hari ini kita alami. Karena semuanya itu adalah sesuatu yang sementara sifatnya. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang kelima berkata demikian. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sendiri akan menyediakan Roh yang akan menolong saudara dan saya, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, untuk kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, memberikan pertolongan bagi kita. Karena apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah ya dan amin. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu pasti Dia genapi. Tidak ada satupun dari janji Tuhan yang terlewatkan. Semuanya pasti digenapi. Karena Dia Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang tidak pernah lari daripada apa yang sudah Dia janjikan. Bahkan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima bagian B, firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, sekalipun kita sedang menderita, Tuhan menyertai langkah hidup kita. Firman-Nya berkata, Dia tidak sekali-kali membiarkan kita, dan Dia tidak sekali-kali meninggalkan kita. Tangan-Nya yang kuat dan kokoh memegang tangan saudara untuk terus berjalan bersama Tuhan Yesus sampai pada akhir hayat kita. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita yang patut disembah. Tuhan yang menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan. Jangan ragukan akan janji Tuhan. Saya tidak pernah meragukan akan janji Tuhan, karena Dia selalu menggenapi janjinya. Walaupun ada yang dalam waktu dekat Dia genapi janjinya, tapi ada juga dalam waktu yang panjang. Semuanya itu seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Dikatakan dalam segala sesuatu Dia membuat indah pada waktunya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pergumulan kita bukanlah melawan darah dan daging. Musuh kita itu bukanlah darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara,
penghulu di dunia ini, bahkan roh-roh jahat yang ada di udara. Saudara, oleh karena itu, marilah kita semua jangan lupa untuk menggunakan selengkap senjata Allah, yaitu ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman untuk menangkis segala panah-panah api si jahat, menggunakan pedang roh yaitu kebenaran firman Tuhan untuk menghancurkan segala kubu-kubu iblis, dan mengenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang berbahagia, marilah kita membangun manusia rohani kita, supaya manusia rohani kita ini menjadi kuat, perkasa di dalam kita mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang berbahagia, mari kita tundukkan kepala. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Biar Tuhan yang mencukupi dan memenuhi segala keperluan hidup mereka. Karena Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang kami butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus. Engkau juga Allah yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena hari-hari ini Engkau memberikan kesehatan yang prima bagi kami. Engkau yang melindungi kami. Engkau yang membangkitkan iman kami. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang memberikan kami pengharapan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, pengharapan kami di dalam Yesus Kristus tidak pernah sia-sia. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus yang membantu setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.